Ada Presiden Prabowo, sadar Pak, sebagusnya sebelum dimakzulin Bapak mundur saja. Baca belum Jenderal Israel yang ngomong bintang 2, saya lupa. Indonesia udah ikut campur ya. Belum mau ada di sana. Itu artinya kita membawa diri kita ke dalam jurang. Indonesia nggak baik-baik aja. Nah, Purbaya berani nggak mengcounter ini? Nah, kalau dia berani, saya cium tangannya. Oke. Untuk melihat ekonomi dan optimisme masyarakat, kita lihat terus meningkat. Sengaja saya taruh di sini karena di luar banyak yang bilang kita sudah resesi, Pak. Ekonom-ekonom yang agak aneh itu bilang kita sudah resesi, tinggal hancurnya. Terutama maling-maling, koruptor-koruptor, ya kan, dia merasa rugi dong dengan pemerintah kita. Teman-teman, ada fenomena menarik di negeri ini ya. Setiap kali pemerintah membuat program, selalu saja ada kelompok yang langsung paniknya minta ampun, kayak kucing keceplok. Aduh, lucunya mereka panik bukan karena data, tapi karena melihat berita bikinan AI, ya kan, terus ramalan ekonomi dan teori konspirasi tingkat warung kopi. Bahkan ada yang ingin Prabowo Subianto langsung turun karena melanggar konstitusi. Loh, di mana melanggarnya coba? Mari kita bongkar satu persatu, mulai dari video seorang pengamat militer yang percaya dengan hoax bikinan AI, sampai ancaman ekonomi yang katanya Indonesia akan hancur. Dan plot twistnya ini di akhir nanti justru akan kita temukan siapa yang paling panik. Ada Presiden Prabowo, sadar Pak, sebagusnya sebelum dimakzulin Bapak mundur saja. Waduh, suruh mundur. Mundur saja, lebih terhormat. Ya, kita berdiskusi, kita tukar informasi, khususnya masalah Indonesia masuk BOP, adanya perjanjian dagang yang namanya ini agreement on reciprocal trade, dan di dalam negeri masalah MBG dan Koperasi Merah Putih. Presiden kita Prabowo ini sudah melanggar konstitusi, dan lihat juga dengan sikap-sikap rakyat setelah Amerika dan Israel menyerang Iran. Apa respon rakyat? Semuanya menyampaikan ucapan berduka cita atas gugurnya pimpinan tertinggi negara Islam Iran, dan menyampaikan kutukan kepada agresor Israel dan Amerika yang menyerang kepada Iran. Tapi Presiden pemerintah Republik Indonesia tidak mengecam, tidak menyampaikan ucapan turut berduka cita. Terlihat Presiden Prabowo ini sudah agen atau bonekanya Trump dan Israel. Oh, teman-teman semuanya, ya kan, teman-teman sudah saksikan sendiri video tadi. Ini saya juga mau mereaksi nih. Lucu ya, yang bilang Prabowo Subianto itu harus turun hanya karena tidak mengucapkan bela sungkawa teman-teman kepada petinggi Iran yang telah gugur. Loh, logika apa lagi nih ya kan? Kalau presiden tidak ikut upacara dunia berarti harus mundur. Duh, alasan apa itu? Wah, ini namanya false falasi, ya kan? Kesimpulannya itu meloncat tanpa sebab dan akibat. Loh kan? Itu tidak ada kaitannya kan, hanya kayak seperti itu. baca belum Jenderal Israel yang ngomong bintang 2, saya lupa. Indonesia udah ikut campur ya. Dulu beres saya urusan rumah lu. Gua tuh ada orang gua di sana. Itu udah ancaman. Oh, udah ada statement itu? Ada. Coba 2 hari lalu. Jenderal Israel aktif IDF. Masa? Iya. Indonesia jangan ikut campur terlalu jauh. Orang gua ada di sana. Dan lu beresin urusan rumah lu banyak banget. Berarti kita punya data-data, dia ada pegang, nggak mungkin juga. Israel, halo Pak Denny. Jadi gue baru saja update mengenai statement Bu Kony di podcast gue yang baru saja gue upload beberapa waktu lalu, di mana statement itu katanya
Israel sempat mengeluarkan kalimat bahwa Indonesia nggak usah ikut campur, urus saja masalah mereka sendiri, dan ada orang Israel di Indonesia and so on lah. Kira-kira seperti itu statement dari Bu Kony yang mengutip dari sebuah portal media lah. Setelah gue telusuri portal media itu, katanya itu portal media tidak kredibel dan berita itu bersifat hoax, gitu. Kira-kira seperti itu. Dan katanya Bu Kony juga sudah mengklarifikasi tentang statement tersebut yang dikutip dari informasi sebuah portal media bahwa itu katanya beritanya itu salah, gitu. Jadi kira-kira seperti itu informasi. Dan berita itu bersifat hoax, gitu. Kan hoax kan? Nah, oke. Ini aku juga mau mereaksi ya video tadi ya. Pertama kita dari kisah yang agak ilmiah juga lucu. Seorang analisis politik percaya pimpinan AI yang menyebut ada jenderal IDF yang mengancam Indonesia jika ikut campur perang Israel AS melawan Iran. Waduh, dalam komunikasi digital ini fenomena ini disebut misinformation amplification, ya kan, yaitu seorang yang menyebarkan informasi belum diverifikasi. Nah, ya kan, media itu apakah kredibel, apa sudah terverifikasi, itu ada syaratnya. Wah, gimana sih, katanya orang pinter. Aduh, tapi yang menarik ini justru masuk kategori logical fallacy, yaitu appeal to authority. Ya, dia itu cacat logika hanya karena yang dibikin AI itu berseragam jenderal IDF. Wah, ini berarti bener nih. Wah, dia langsung menggebu-gebu. Ini dia menghubungi Densu atau Densu memanggil dia. Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Karena semangatnya minta ampun. Kalau pemerintah tuh hancur gitu. Kok nggak memikirkan rakyat ya, malah seneng ya. Artinya itu bikinan AI tapi percayanya udah 100%. Mau ada di sana, itu artinya kita membawa diri kita ke dalam jurang. Indonesia nggak baik-baik aja. 2 malam yang lalu saya diundang oleh semua mantan gubernur Bank Indonesia, semua mantan menteri keuangan. Indonesia 3 bulan lagi nih, itu pun kalau udah bagus ya. Tapi ketika dolar mencapai 22.000 nggak bisa kita tahan, Indonesia selesai. Kita buktikan 3 bulan lagi. Aduh, ini dia lagi habis bikin hoax langsung wah ngumpulin orang, tapi yang kumpul itu waduh, orang bodoh diikuti orang bodoh. Ya seperti ini teman-teman semuanya. Waduh, belum sampai di situ kemudian muncul lagi dengan peringatan baru, katanya kalau dolar tembus 22.000 itu Indonesia hancur. Aduh, dalam ekonomi modern prediksi tanpa model data itu disebut spekulatif katastrofising ya teman-teman semuanya. Bahasa sederhananya itu ramalan kiamat ekonomi. Wah, langsung dar gitu ya. Ini juga contoh dari logical fallacy, cacat nalar yang disebut slippery slope. Ya, loginya kira-kira begini ya. Dolar naik, ekonomi runtuh, terus negara hancur. Wah, pada realitas ekonomi global jauh lebih kompleks teman-teman semuanya. Kalau teori ini benar, maka Jepang itu nilai yennya itu pernah jatuh. Harusnya sudah bubar sejak dulu ya teman-teman semuanya. Gimana coba? Nah, Purbaya berani nggak mengcounter ini? Nah, kalau dia berani, saya cium tangannya. Misallocation of resources yang seharusnya ini kita sebagai warga negara bisa spending, ini digunakan oleh pemerintah. Belum lagi bos tentang proyek-proyek dan pengadaan-pengadaan yang ujung-ujungnya jadi bancakan. Terus terang aja bos, saya tidak setuju yang namanya dengan program-program yang ultra populis macam MBG dan KMP. Ini udah salah dari awal aja bos, udah salah. Kalau memang Anda mau melakukan apa yang namanya MBG, kenapa nggak fokus ke daerah-daerah tertinggal? Reaksi video tadi, ini seorang pengamat ekonom, ya kan, bos bilangnya, wah nyentrik betul ini
pengamat ini. Ini pantasnya jadi pemeran film itu loh, preman pensiun. Itu beliau ini mengatakan jika Purbaya berani mengcounter program ini, dia mau mencium tangan, katanya mencium tangannya Prabowo. Teman-teman, ini menarik sekali ya. Dalam logika ini disebut logical fallacy, false dilemma. Hanya ada dua pilihan. Program jalan berarti buruk, kalau program berhenti berarti benar. Itu menurut dia, itu namanya yang ada hitam dan putih atau black and white fallacy. Kalau tidak sepemikiran sama dia berarti salah. Wah, ini jadi rakyat aja udah otoriter. Gimana kalau orang ini dipakai menjadi pemimpin kita? Wah, jadi bayangkan. Aduh, padahal dalam ekonomi kebijakan publik itu ada ratusan variabel ya teman-teman semuanya. Anggaran, multiplier effect, terus distribusi kesejahteraan dan dampak sosialnya. Jadi jembatan ekonomi tidak bisa diselesaikan hanya dengan sumpah cintangan. Untuk melihat ekonomi dan optimisme masyarakat, kita lihat terus meningkat. Sengaja saya taruh di sini karena di luar banyak yang bilang kita sudah resesi, Pak. Ekonom-ekonom yang agak aneh itu bilang kita sudah resesi, tinggal hancurnya. Padahal kalau kita dari tadi PMI naik ke level yang tinggi. Terus kita lihat MSI, Mandiri Index, itu sekarang di 360.7, yang kiri atas tuh yang biru, tebal. Dan kita lihat trennya naik ke atas. Itu yang penting, kita sedang memang mengalami akselerasi. Sebelah kanan kalau kita lihat juga industri otomotif, penjualan mobil tumbuh 12.2% di bulan Februari, Pak. Ini bukan main-main, kalau lihat tahun lalu kan negatif tuh, Pak. Sekarang udah mulai positif dan sekarang makin kencang. Jadi kita jauh dari apa yang disebut ekonominya morat-marit, kata ekonom-ekonom di luar itu, Pak. Di TikTok banyak yang ngomong gitu. Nah, ini pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya. Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya mereka itu ya menurut saya sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik. Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, kemudian atau ada pihak yang hilang rezeki, ya, terutama maling-maling, koruptor-koruptor, ya kan, dia merasa rugi dong dengan pemerintah kita. Kita mau tertibkan, kan? Jadi dia, ya saya juga punya data-data intelligence, ya kan. Kalau dulu kan saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya, jadi saya tiap hari saya dapat laporan intel, ya kan. Jadi saya ngerti lah, saya sudah tahu siapa yang biayai. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua. Tapi sekarang saya masih berusaha dengan cara-cara yang meyakinkan. Saya percaya dengan evidence based, dengan bukti rakyat kita akan mengerti. Jadi pengamat-pengamat menurut saya ada yang motivasinya ingin menimbulkan kecemasan rakyat. Saya juga tidak mengerti pemikirannya seperti apa. Karena kita satu negara ini kan satu kapal. Kalau kapalnya oleng, mereka juga oleng. Jadi ini, ya kan? Oleng semua. Harusnya perbedaan pendapat, ya perbedaan pendapat tidak ada masalah. Persaingan politik, bersaing politik. Tiap 5 tahun, di pilkada, di pileg, di pilpres, nggak ada masalah. Tapi harusnya negara ini kalau sudah selesai pertandingan-pertandingan itu, harusnya kita bersatu kompak, kita selamatkan kapal besar kita, kapal yang namanya Republik Indonesia ini mengarungi lautan yang penuh karang, yang penuh bahaya.
Tapi saya juga terima kasih ya para tadi pejabat, para menteri, ya kita menghadapi tantangan, kita siap skenario-skenario yang paling buruk, tapi kita punya kekuatan. Negara kita punya kekuatan yang besar, tinggal kita ngelolanya, sebagaimana telah pernah kita atasi krisis-krisis yang besar, saya yakin kita akan tambah kuat. Oke, teman-teman semuanya, kita akan mereaksi dua video sekaligus ya. Ya, kita telah menonton video itu bagaimana reaksi dari Purbaya, Menteri Keuangan kita, dan reaksi dari Presiden Prabowo Subianto. Di sini Purbaya menyangkal, ya kan, tumbuhnya pembelian mobil itu sampai 2%. Nah, ini meningkat bagus, ya kan. Kemudian Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan banyak yang tidak suka jika Indonesia maju. Yang terganggu adalah orang kalah koruptor dan maling yang kehilangan ruang. Wah, berarti orang-orang tadi apakah yang termasuk ya? Menurut keyakinan saya loh. Ini orang-orang tadi langsung gemetar. Dingin karena sudah bisa ditebak pasti itu kan udah intel Prabowo Subianto sudah bekerja teman-teman semuanya dan tahu siapa yang membiayai. Itu ucapan seorang presiden loh, saya percaya 100%. Ya kan, dan ini plot twistnya ya kan, ketika kita lihat tadi, pertama konten AI, kedua ramalan ekonomi kiamat, yang kemudian kritik program tanpa data, terus ada yang memakzulkan presiden, kemarin tuh memakzulkan wakil presiden tapi gagal. Tapi saya lihat itu dulu kayaknya pendukungnya 01 tuh. Kalau gimana? Wah, ini abah juga nih. Waduh. Terus kemudian muncul satu pola yang sama, narasi ketakutan. Ini namanya menakut-nakuti rakyat. Rakyat dianggap takut dan agar paranoid. Waduh, sehari-hari ini membranding dan memframing agar pemerintah itu bisa jelek di mata masyarakat dan menghilangkan kepercayaan masyarakat. Ini namanya psikologis politik, disebut politik of fear, politik gelap, ya kan? Tapi masalahnya sekarang kita ini hidup di zaman sekarang, bukan di 1998, ya kan? Waktu seperti zaman kerusuhan kemarin, ya kan? Gitu teman-teman semuanya. Kalau zaman dulu itu kan kita bisa dikatakan miskin informasi, baik itu pendukung pemerintah maupun tidak pendukung pemerintah pasti akan beradu data di media sosial, dan netizen itu mirip intelijen, dan intelijen pendukung pemerintah banyak mampu ngecek data dalam 10 detik di internet teman-teman semuanya. Jika kalau terus-menerus menakut-nakuti, justru publik akan bertanya, ini analisis atau panik pribadi? Ya kan? Jangan-jangan ini konflik maling-maling itu juga. Ini kenakiman saya loh. Jadi gini teman-teman semuanya, konten AI, kenaikan dolar sampai ancaman ekonomi, semua terlihat dramatis. Tapi setelah kita analisis logika dan akademik, ternyata banyak yang hanya memakai narasi tanpa fondasi data teman-teman semuanya. Dan di era digital ini seperti sekarang, yang paling cepat runtuh itu justru bukan negara teman-teman semuanya, tapi berpikir kritis, cek sumber informasi, dan jangan mudah percaya dengan buatan AI, ya kan? Apakah ini analisis atau hanya kepemilikan publik politik? Tulis di kolom komentar.